Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Loise Media. Kali ini kita akan masuk dalam akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibnu Abi Huzaifah adalah seorang anak yatim yang dirawat oleh Utsman. Dan Utsman adalah wali bagi semua anak yatim dari sanak saudaranya. Ia menanggung beban-beban mereka. Kemudian Ibnu Abi Huzaifah meminta jabatan kepada Utsman bin Affan. Namun Utsman bin Affan beranggapan bahwa Muhammad Ibnu Abi Huzaifah belum sanggup menanggung tugas ini. Setelah Utsman menolaknya dengan baik, Muhammad Ibnu Abi Huzaifah berkata, "Kalau begitu izinkan aku pergi untuk mencari penghidupanku." Utsman bin Affan pun mengizinkannya. Kemudian Utsman bin Affan juga memberikan bekal dan segala keperluannya. Sesampainya di Mesir, Muhammad ibnu Abi Huzaifah menjadi salah seorang yang menentang pemerintahan Utsman karena ia tidak diberi jabatan. Ia juga sangat antusias untuk menurunkan Utsman dari jabatannya. Ia benar-benar mengobarkan api peperangan. Ia melakukan propaganda melawan Utsman dan menulis beberapa tulisan yang bersumber dari ucapan istri-istri Rasulullah yang mencemarkan nama baik Utsman. Dalam tulisan itu terdapat cerita tentang ketidakjujuran Utsman dan kebohongannya. Tulisan itu ia bawa ke Madinah dan ia bacakan di sebuah masjid. Ia membacakan tulisan itu dengan sangat lantang. Ia berkata, "Wahai umat Islam, kami beritahukan kepada kalian tentang keburukan Utsman." Kemudian orang-orang yang ada di sana menangis dan memberi sumpah serapah kepada Utsman. Ada juga yang melontarkan kemarahan kepada Utsman dengan cara main-main dan gurauan. Setelah mendengar itu, Utsman bin Affan mengancam akan mengusir orang-orang yang menjadikannya gurauan dan main-main. Sehingga bertambah benci dan marah mereka kepada Utsman. Utsman bin Affan menyikapi semua itu dengan kecerdasannya. Ketika ia hendak memperluas bangunan Masjidil Haram, orang-orang yang berasal dari kaumnya menyetujui rencana itu, namun yang lain menolaknya. Utsman menghancurkan kembali bangunan itu dan tidak memperdulikan mereka. Ia memasukkan semua biaya pembangunan ke Baitul Mal. Mereka menghujat apa yang dilakukan Utsman. Utsman bin Affan juga telah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Mesir untuk bertanya kepada para penduduknya apa yang menyebabkan mereka membenci Utsman. Lalu mereka menjawab, "Kami membenci Utsman karena ia telah menghapus kitab Allah. Ia juga memaksa umat hanya memegang satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani. Lalu ia juga menimbun harta pribadinya dan mengabaikan para sahabat Rasulullah SAW." Utsman bin Affan menyangkal semua tuduhan itu dan ia berkata, "Al-Quran datang dari Allah dan aku melarang kalian berbeda pendapat di dalam bacaannya. Bacaan Al-Quran sesuai kehendak kalian. Aku juga tidak menimbun harta. Sungguh aku tidak menyimpan unta dan domba untuk keperluan pribadiku. Semua itu adalah harta sedekah. Jika kalian mengatakan bahwa aku memberi uang kepada Marwan sebesar 100.000 dinar, sesungguhnya Baitul Mal itu milik kalian. Oleh karena itu serahkanlah kepada orang yang menurut kalian layak mendapatkannya. Kalian mengatakan bahwa aku mengabaikan para sahabat Rasulullah, maka sesungguhnya aku juga manusia yang bisa marah dan menyukai seseorang. Barang siapa datang kepadaku untuk menuntut haknya dan merasa tidak mendapat keadilan dariku, maka sekarang aku ada di sini. Kalian bisa menuntut balas kepadaku ataupun memaafkanku." Setelah itu mereka menerima Utsman dan memilih jalan damai. Masih ada beberapa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Utsman. Mereka mengatakan bahwa Utsman memberhentikan para pembesar sahabat Rasulullah dari jabatan mereka dan mengganti mereka dengan saudara-saudaranya yang memiliki kedudukan dan kemampuan di bawah para sahabat. Dalam hal ini, Utsman bin Affan memiliki alasan kuat yang membenarkan kebijakannya. Utsman melakukan hal ini sesuai dengan jejak Rasulullah SAW dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasul pernah memilih Amr ibnu As sebagai panglima perang dalam pasukan besar. Padahal dalam pasukan itu terdapat Abu Bakar dan Umar yang memiliki kemampuan lebih baik dari Amr bin As.
Utsman juga menolak Abu Dzar dan tidak memilihnya untuk menduduki jabatan pemimpin karena ia tahu bahwa Abu Dzar tidak akan sanggup memikul beban tanggung jawab di dalamnya. Keputusannya ini juga didasari dengan hujah yang kuat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Hujairah dari Al-Akbar dari Abi Dzar bahwa Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku jabatan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu orang yang lemah, sedangkan jabatan adalah amanah yang pada hari kiamat akan mengakibatkan kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang-orang yang berhak mengambilnya dan melaksanakan tanggung jawab yang diembannya." Hadis riwayat Muslim. Itulah tadi penjelasan tentang hujah Utsman bin Affan. Tapi anehnya lagi, Utsman ditentang karena memilih sanak saudaranya untuk menduduki suatu jabatan. Namun ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan memilih saudara-saudaranya, ia tidak ditentang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menempatkan Bani Umayyah pada jabatan tertentu. Setelah penaklukan kota Mekah, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Utaib ibnu Usaid ibnu As saat umurnya baru beranjak 20 tahun. Beliau juga menempatkan Abu Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah di Najran, Khalid ibnu Sa'id ibnu As di Bahrain, dan beberapa tempat lainnya. Begitu juga ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Ia memilih Yazid ibnu Abi Sufyan ibnu Harb dalam penaklukan kota Syam. Ketika Umar menjadi khalifah, ia juga tetap menempatkan Yazid pada posisinya. Setelah itu Umar menggantinya dengan saudaranya Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Lalu kesalahan apa yang dilakukan oleh Utsman jika ia memilih beberapa orang yang sebelumnya juga dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan juga Umar? Kesimpulannya, saudara-saudara Utsman yang telah ia pilih sebagai pemimpin adalah mereka yang memiliki kriteria sebagai pemimpin sejak masa Rasulullah, masa Abu Bakar, dan masa Umar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian, kemampuan, dan kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin. Mereka telah mampu menjalankan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan penaklukan beberapa daerah dan perluasan wilayah yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, tuduhan yang dilontarkan terhadap Utsman tidak bisa dibenarkan, karena tuduhan kepada seorang seyogyanya didasari nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Ibnu Katsir berkata, Utsman bin Affan adalah orang yang berakhlak mulia, memiliki rasa malu yang cukup besar, memiliki keagungan dan kemuliaan. Ia mengutamakan keluarga dan sanak saudaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan hati mereka dari perhiasan dunia yang fana. Ia ingin mereka lebih mengutamakan kenikmatan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Utsman melakukan semua itu sebagaimana Rasulullah pernah memberikan sesuatu kepada sebagian kaum dan tidak memberikannya kepada sebagian lainnya. Namun ada sebagian orang yang menyalahkan Utsman atas kebaikan yang telah dilakukannya. Sebagaimana ada sebagian orang yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembagian harta rampasan dalam perang Hunain. Ketika Utsman bin Affan membagikan harta kepada saudara-saudaranya, bukan berarti ia tidak memberikannya kepada orang lain. Karena pada masa pemerintahannya lebih banyak harta tersedia bagi umat dibanding masa-masa kekhalifahan sebelumnya maupun kekhalifahan sesudahnya. Ibnu Taimiyah berkata, banyak kebaikan yang telah dicapai pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang tidak diperoleh pada masa kekhalifahan Ali. Apa yang Utsman lakukan terhadap hartanya didasarkan pada 3 alasan. Alasan yang pertama, pada dasarnya ia adalah seorang pengusaha yang kaya. Yang kedua, sanak saudaranya merupakan orang-orang yang memiliki kriteria sebagai pemimpin. Alasan ketiga, mereka memiliki kabilah yang besar, tidak seperti kabilah yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu, Utsman perlu memilih pemimpin dari kalangan sanak saudaranya lebih dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam bishawab. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.